Kami SMK Negeri 1 Kragilan bertekad penuh bimbing murid berprestasi, berbahasa keterampilan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi Pak. Ya, terima kasih kalian semuanya sudah bergabung di pelajaran Bapak atau bergabung di kelas Bapak. Bapak harap selama proses pembelajaran seperti biasanya kalian tetap mematuhi aturan walaupun dalam kondisi pembelajaran daring ya. Tapi Bapak harap sekali lagi bahwa proses pembelajaran daring ini tetap harus bisa bersikap seperti halnya kita belajar tatap muka secara langsung. Gitu ya anak-anak semua ya. Oke. Sebelum Bapak mulai, Bapak minta kepada Dio untuk pimpin doa terlebih dahulu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Dio. Izin berbicara, Pak. Sebelum pembelajaran pada hari ini, doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak ingatkan kalian untuk mengisi daftar hadir pembelajaran Bapak di Classroom. Mohon untuk segera isi ya, sebagai bukti bahwa kalian ikut hadir. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran PBL. Nanti kalian dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Serta nanti menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentunya dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Kemudian juga setelah kalian mengamati gambar, video melalui pembelajaran WBL, siswa atau kalian dapat menyaji hasil identifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa serta menyaji hasil identifikasinya. Itu anak-anak sekalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak akan presentasikan terlebih dahulu PowerPoint Bapak. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, Bapak, jelas. jelas sekali ya mengawali pembelajaran kita. Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga tetap sehat dan pastinya tetap semangat. Di pembelajaran kali ini, kegiatan kita hari ini, nah ini, nanti kita akan melakukan pembelajaran mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Nanti kita ada diskusi kelompok ya, sesuai dengan lembar kerja yang akan Bapak berikan. Kemudian nanti ada presentasi dan juga refleksi. Ini kegiatan kita hari ini anak-anak sekalian. Kemudian Bapak uji dulu, kita fokus dulu, coba fokus ya. Di sini ada kata perintahnya. Bapak coba Yod. Nih, kalimat yang kedua ini. Apa ini Yod yang Bapak blok nih? Di sini ada perintahnya, kalian nanti sebutkan warna tulisannya. Nanti Kuning. Yoda, perintahnya perhatikan. Yoda, ini warna tulisannya apa? Yang Bapak blok? Yoda. Kalau enggak Eko, coba kok. Ini warna tulisannya apa kok? Hah? Biru. Iya. Biru. Eko sudah fokus ya. Tadi ya. Pak, Bapak kayak gini. Iya. Yoda tadi kurang fokus karena perintahnya tuh ya. Sebutkan warna tulisannya. Kuning, Pak. Iya. Oh, bukan tadi. Tadi kan yang Bapak blok yang kedua ya. Oke, Yoda fokus lagi ya. Kemudian Bapak minta coba Manda. Iya, Pak. Ini tulisan ketiga, Pak. paling bawah. Kuning, Pak. Oke. Manda udah fokus ya. Jadi pembelajaran kita kali ini tentang persatuan. Tapi apa detailnya sih? Atau apa yang nanti akan kita pelajari? Ya, berajut persatuan. Ya, tuh. Ya. Nah, ini kaitan yang tadi kalian tebak gambarnya bahwa di sini faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Yang pertama di sini ada clue-nya 28 Oktober 1928 ada peristiwa apa anak sekalian? Sumpah Pemuda, Pak. Tentunya sudah paham ya, sudah tahu ya peristiwa Sumpah Pemuda, paling tidak secara garis besar kalian mengetahui peristiwanya seperti apa. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut ada hasil yang tentunya ini menjadi salah satu alasan bahwa negara kita harus bersatu. Kemudian anak sekalian yang kedua,
faktor pendorongnya adalah Pancasila. Pertama adalah Sumpah Pemuda, kedua Pancasila. Pancasila jelas ini menjadi salah satu bagian jadi faktor pendorong persatuan karena memang ini merupakan ideologi negara kita, ya, di mana keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara patokannya jelas harus terhadap Pancasila. Pancasila, Ya. Pak. Dan yang Bapak minta kepada kalian untuk menjalankan isi dari Pancasila tersebut. Jadi Pancasila dijadikan faktor pendorong itu bukan hanya kita sekedar hafal dan ucap saja isi silanya dari sila 1 sampai 5, tapi juga lebih kepada kita harus melaksanakan isi semua sila dari sila pertama sampai sila kelima itu. Jadi kalau kita sudah melaksanakan isi silanya, faktor pendorongnya itu benar-benar terlaksana. Nah, yang ketiga ini apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika, Pak. Iya. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan, ya. Ini faktor pendorongnya. Kemudian faktor penghambat persatuan ini apa nih, gambar apa ini? Virus, Pak. Virus. Ya. COVID, Pak. Benar. Ya. Betul, COVID-19. Ya, terjadinya COVID-19 atau pandemi, kira-kira sedikit saja sebelum nanti Bapak sampaikan video untuk menguatkan kalian, ya, untuk menjawab lembar kerja. Kira-kira kok kenapa sih virus corona atau COVID-19 kok bisa menjadi faktor penghambat persatuan? Kok? Izin menjawab boleh, Pak? Jawab, Pak. Kayak misalkan dari hal kecil ya, Pak, ya. Kayak gotong royong gitu, Pak. Itu kan kalau di COVID kan kita ada himbauan untuk menjaga jarak seperti itu. Jadi untuk interaksi sesama gitu tuh ya. Jadi lebih ada batasan gitu, Pak. Oke. Jadi itu alasannya ya saya kenapa bisa menjadi faktor penghambat untuk pandemi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ini faktor penghambat yang kedua ini. Kira-kira gambar apa? Semacam pemberontakan gitu, Pak, ya. Ya, Teroris, Pak. Teroris. ya. Lebih tepatnya kelompok kriminal KKB, Pak. bersenjata. Ya. Ya, KKB, Pak. Iya. Ini juga menjadi faktor penghambat nih persatuan nih ya. Jadi kalau ada satu kelompok yang coba ingin memisahkan diri, wah jelas ini ancaman bagi persatuan negara kita. Kemudian ini yang paling menjadi perhatian serius ya sekalian ya. Kita jadi sorotan serius nih. Apa ini kira-kira? Media Ocehan sosial. netizen, Pak. Netizen ya, Pak, ya. Ya. Ini bahwa netizen Indonesia itu dinilai sebagai netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, ini untuk menguatkan nanti jawaban atau argumentasi kalian terhadap isi dari lembar kerjanya, bisa kalian perhatikan. Ya. Gimana kan? Itu siapa sih? Itu siapa sih? Aku nggak tahu asli. Ini pede banget. Parah. Dia pede banget gitu ya. Susah cantik. Oh, viralkan ini. Iya, lo bikin story viralkan. Oke, anak-anak sekalian, sudah terlihat ya tadi ya. Ada yang sering begitu? Nah, ini awas nih ya. Jangan sampai kalian seperti tampilan video tadi ya, bahwa main sosial media tapi kurang bersikap baik terhadap pengguna sosial media yang lainnya. Kira-kira apa komentar kalian sedikit tentang video tadi? Mungkin dalam menggunakan teknologi atau sosial media, kita juga harus memiliki pemahaman tentang penggunaannya, Pak, biar lebih bijak dalam menggunakannya, biar nggak kejadian kayak video Manda. tadi. Apa yang dikatakan Manda, jadi selaku pengguna media sosial bijak dulu ya, terutama kalian harus paham dulu pemanfaatannya sebenarnya untuk apa sih gitu ya, jangan sampai malah seperti kayak video tadi ya. Baik, anak sekalian, itu tadi kasus ataupun permasalahan yang nanti akan Bapak sampaikan lembar kerjanya seperti apa ya. Jadi 3 fokus kasus tadi mudah-mudahan bisa kalian cermati dengan baik agar kalian nanti bisa
menjawab lembar kerja yang akan Bapak berikan. Kelompoknya tadi di grup sudah Bapak bagi ya anak-anak sekalian. Ini mohon kemudian kalian bisa bekerja dengan baik. Jadi Bapak minta kalian analisis dan paparkan secara rinci tadi masalahnya seperti apa dalam kelompok masing-masing. Arif, gimana Arif? Sudah komunikasi Arif dengan temannya Arif? Ya, Pak. Ya. Silakan Arif. Waduh. Dio. Silakan Isa, Wanda juga Raka. Udah Pak. Gitu. Silakan komunikasi Kak dengan teman-temannya Kak. Ya. Baik, kalau memang ada yang sudah boleh ya untuk bisa coba presentasikan hasilnya anak-anak sekalian. Boleh Pak, punya Manda. Nah, silakan Amanda. Ya, jadi saya mewakili kelompok 1 membahas tentang faktor penghambat persatuan. Teman-teman pasti tahu kan, sila pertama, penggunaan teknologi tidak boleh membuat gesekan antar umat beragama karena penyebaran berita hoax seringkali sangat sensitif dan memicu radikalisme untuk semakin berkembang. Sila pertama itu ada dan dirumuskan untuk menghilangkan gesekan-gesekan tersebut. Selanjutnya sila ketiga, penggunaan teknologi harus bisa menjaga hubungan antar golongan di Indonesia karena sila ketiga ini tentang persatuan. Tentunya dengan perkembangan iptek yang lebih maju, maka komunikasi semakin mudah sehingga persatuan dapat tercapai. Komunikasi yang baik menghasilkan sikap persaudaraan yang baik pula. Benar nggak sih? Selanjutnya sila kelima, perkembangan teknologi harus bisa menjunjung tinggi keadilan yang merata bagi seluruh warga Indonesia. Karena sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, perkembangan teknologi harusnya bisa merata ke seluruh negeri. Salah satu bentuk nyatanya adalah koneksi internet yang dapat dirasakan di seluruh desa-desa atau tempat terpencil. Setiap warga negara harusnya memiliki hak yang sama untuk menikmati buah kemudahan teknologi, dan tentunya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Luar biasa. Ya, apa yang tadi disampaikan Manda, betul? Atau ada yang mau berkomentar terlebih dahulu? Izin bertanya Pak ya. Silakan. Bagaimana sih Pak untuk kita nih Pak sebagai pelajar gini? Karena Isa pribadi pun merasakan sekali dampak dari COVID ini menghambat persatuan. Kayak yang cuplikan tadi Bapak video yang pertama itu kan banyak bullying lah seperti itu ya Pak ya. Jadi kita kurang bijak gitu. Dan teknologi pun sangat mudah sekali diakses untuk kita terutama pelajar. Padahal kan mungkin dari pemerintah sudah memfasilitasi kita untuk menggunakannya harusnya ya sesuai dengan apa yang diamanatkan gitu ya Pak ya. Paling itu sih Pak. Jadi kayak buat kitanya tuh seperti apa ini harus tindakannya gitu. Untuk lebih bijaknya lagi itu. Terima kasih Sah. Sebelum Bapak jawab, simpelnya begini. Bapak punya pertanyaan deh untuk kemudian bisa menjawab tadi pertanyaan Isa. Siapa yang setiap harinya atau setiap kali buka sosial media itu selalu post ataupun share info-info bermanfaat? Saya tentunya. Motivasi Pak untuk yang lain. Nah, itu salah satu pemanfaatan teknologi dengan baik agar kemudian persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Intinya bahwa ketiga faktor pendorong tadi harus terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kemudian persatuan dan kesatuan itu terus terjaga. Tangan dong buat pembelajaran hari ini. Ya, luar biasa anak-anak sekalian. Nah, ini harus tetap terus kalian gelorakan ya. Katanya harus sudah mulai memegang tongkat estafet semangat persatuan dan kesatuan. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada Dio untuk pimpin doa terlebih dahulu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Dio. Iya, izin berbicara Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan
akan bermanfaat. Amin. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Dio dan juga semuanya ya. Ingat anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan. Tentunya juga tugas juga sudah Bapak berikan di classroom. Mohon dikerjakan tepat waktu dan juga dengan baik. Ya, Pak akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak.